Juventus menjadi salah satu klub terkuat dalam sejarah sepak bola Italia. Raihan Scudetto terbanyak dan konsisten tampil di kompetisi Eropa menjadi sedikit alasan mengapa tim berjuluk si Nyonya Tua menjadi tim yang sangat layak diperhitungkan. Para siswa dari sekolah Massimo di Azeglio pastinya tidak menyangka bahwa tim sepak bola yang mereka bentuk hanya untuk bersenang-senang di masa depan menjadi tim terbesar Italia dan salah satu yang terbesar di dunia. Klub yang dibentuk 1 November 1897 ini awalnya bernama Juventus Sport Club yang memakai kostum warna pink hitam. Pada tahun 1900, Juventus Sport Club berubah menjadi Juventus Football Club, dan 3 tahun kemudian kostum Juventus berganti menjadi hitam putih. Pada tahun 1905, Juventus memenangkan kompetisi nasional untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, sempat terjadi perpecahan saat beberapa staf Juventus meninggalkan klub dan membentuk klub baru dengan nama FC Torino. Juventus mengalami periode sulit antara tahun 1906 hingga 1923. Selain kondisi internal yang terjadi perpecahan, keadaan di luar pun dalam kondisi yang bergejolak karena adanya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1923, Juventus diakuisisi pemilik Fiat Edoardo Agnelli. Kepemilikan oleh keluarga Agnelli ini tetap bertahan hingga sekarang. Juventus pun memiliki kondisi finansial yang stabil dan berkembang menjadi salah satu klub terbaik Italia. Juventus juga menjadi klub profesional pertama di Italia dengan jumlah fanbase yang tersebar di seluruh Italia. Di tahun 1930-an, Juventus meraih 5 gelar juara Serie A beruntun, serta menghasilkan para pemain nasional yang berperan dalam kesuksesan timnas Italia menjadi juara Piala Dunia 1934 dan 1938. Usai era Perang Dunia Kedua, Juventus melanjutkan dominasi di Liga Italia. Era 1950-an, Juve terkenal lewat trio penyerang mereka, Giampiero Boniperti, Omar Sivori, dan John Charles. Juventus selalu menjadi klub pertama yang meraih 10 gelar Serie A dan berhak meraih simbol 1 bintang di logo klub. Mereka sukses meraih double winner pertama dalam sejarah klub di tahun 1950. Meski sempat terpuruk di periode 1960-an dengan hanya sekali menjadi juara Serie A, namun Juventus kembali bangkit di periode 1970-an. Di bawah asuhan pelatih Giovanni Trapattoni dan pemain kunci seperti Roberto Bettega, Gaetano Scirea, serta Dino Zoff, Juventus kembali mendominasi Liga Italia di periode tersebut.
Gelar Eropa pertama Juventus diraih pada tahun 1977 dengan memenangkan UEFA Cup. Mr. Trap melanjutkan kesuksesan bersama Juventus di periode 1980-an. Juventus sukses meraih gelar Serie A ke-20 dan berhak memakai 2 bintang di logo klub. Puncaknya, Juventus sukses meraih trofi Liga Champions untuk pertama kali pada tahun 1985. Juventus mengalahkan Liverpool di final yang justru lebih dikenang karena tragedi Heysel. Bentrokan yang menewaskan 39 pendukung Juventus tersebut mengakibatkan UEFA menghukum semua tim-tim dari Inggris dilarang berlaga di kompetisi Eropa selama 5 tahun. Pemain kunci Juventus di periode awal 1980-an antara lain Paolo Rossi dan Michel Platini. Rossi sukses jadi pemain terbaik Piala Dunia 1982 dan mendapatkan gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Platini berikutnya meraih gelar penghargaan individu terbaik tersebut 3 kali berturut-turut, menjadikan Juventus satu-satunya klub yang pemainnya mendapatkan gelar Ballon d'Or 4 kali berturut-turut. Juventus juga mencapai rekor unik, di mana mereka jadi satu-satunya klub di Eropa yang menjadi juara di semua kompetisi kontinental, baik di Eropa dan dunia. Akhir 1980-an, Juve sempat terpuruk, karena di saat yang bersamaan, Napoli bangkit lewat Diego Maradona dan AC Milan dengan trio Belandanya. Periode 1990-an menjadi momen kebangkitan Juventus. Gelar Liga Champions kedua pun diraih di bawah asuhan Marcello Lippi pada tahun 1996. Meski 2 tahun berikutnya secara berturut-turut kembali menapak partai final, tapi I Bianconeri harus puas sebagai runner-up. Pada periode ini, banyak pemain bintang yang memperkuat The Old Lady, mulai dari Ciro Ferrara, Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, Antonio Conte, dan ikon klub Alessandro Del Piero. Del Piero pada akhirnya menjadi pemain paling banyak tampil dan paling banyak mencetak gol dalam sejarah Juventus. Awal 2000-an, Juventus mendatangkan pemain-pemain besar seperti Pavel Nedved, David Trezeguet, Lilian Thuram, dan memecahkan rekor transfer penjaga gawang ketika merekrut Gianluigi Buffon. Sempat mencapai partai final Liga Champions pada 2003, namun kalah dengan sesama wakil Italia AC Milan. Juventus mengalami masa kelam pada tahun 2006 ketika didakwa dalam kasus Calciopoli yang mengguncang persepak bolaan Italia. Akibatnya, 2 gelar Juventus tahun 2005 dan 2006 dicopot dan harus menerima terdegradasi ke Serie B. Setelah kembali ke Serie A pada 2007, perlu waktu lama bagi Juventus untuk bisa meraih gelar juara. Stadion baru dan pelatih baru Antonio Conte menjadi tuah tersendiri bagi si nyonya tua. Sejak musim tersebut, gelar Serie A tidak pernah lepas dari genggaman Juventus. Meski di musim 2014-2015 Antonio Conte mengundurkan diri,
dan jabatan kepelatihan digantikan Max Allegri. 8 gelar Serie A secara beruntun menjadi rekor tersendiri bagi Juventus. Di benua Eropa, baru Juventus yang berhasil melakukannya. Meski 2 kali menjejak partai final Liga Champions di periode tersebut, lagi-lagi Juventus harus takluk dari lawan-lawannya. Artinya, 5 partai final terakhir di Liga Champions dilalui Juventus dengan kekalahan. Secara keseluruhan, si Nyonya tua hanya menang 2 kali dari 9 partai final yang dilakoninya. Rasa penasaran karena 2 dekade lebih belum merasakan gelar juara kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut membuat Juventus memecahkan rekor transfer klub ketika mendatangkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo di musim panas 2018. Awal musim 2019-2020, Juventus mengganti Max Allegri dengan Maurizio Sarri dengan harapan pola permainan Juventus akan jauh lebih baik dengan Sarri baru. Bagaimana football lover? Sanggupkah Sarri membawa La Fidanza di Italia atau sang kekasih Italia mengangkat trofi si kuping besar? Ataukah sang Dewi Fortuna masih enggan untuk menghampiri si Nyonya tua? Silahkan tulis di kolom komentar.